Halo semuanya, kembali lagi bersama saya tadi konten meracau. Kali ini benar-benar meracau ya, karena ada keresahan yang ingin aku tuangkan kepada teman-teman semua. Aku ingin bagikan dan aku ingin ya mungkin ajak kalian berdiskusi gitu ya tentang perpolitikan dan tentang kontestasi pemilu presiden tahun depan gitu ya. Karena memang ketiga pasangan calon sudah memutuskan capres dan cawapresnya, ada tiga koalisi, ada tiga poros nantinya yang akan bersaing. Jadi akan seru sekali seperti yang sudah aku pernah bahas gitu ya. Sudah gak ada lagi duel gitu, tapi kita akan melihat tiga poros yang cukup kuat, sama-sama kuat tentunya dengan basis massa yang banyak gitu, akan bertarung di pilpres tahun depan gitu. Dan kemudian ada pergolakan yang terjadi gitu ya di masyarakat, khususnya di lingkungan sekitarku ya, di mana sudah ada beberapa nih teman-temanku juga yang udah mulai udah mulai menentukan pilihannya. Ada yang nomor satu, ada yang nomor dua, ada yang nomor tiga, dan segala macam dengan berbagai macam alasan yang mendasarinya kenapa mereka memilih salah satu pasangan gitu ya. Dan tentunya kriteria mereka memilih pasangan juga macam-macam nih guys. Entah mereka melihat dari partainya gitu ya, entah mereka melihat dari sisi personalnya, melihat dari sisi hukumnya, apakah kemudian salah satu paslon pernah terjerat hukum sebelumnya atau pernah diisukan terjerat hukum sebelumnya, dan banyak sekali alasan yang mendasari teman-teman nih memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun depan gitu ya, termasuk di lingkungan sekitar aku gitu ya. Di tempat kerjaku aja udah kayaknya mulai terbagi-bagi gitu ya. Ada yang memang milih milih Caimin, ada yang memilih Anies Mohaimin, ada yang milih Prabowo Gibran, ada juga yang milih Ganjar sama Mahfud MD gitu ya. Dan tentunya ketika aku tanya kira-kira alasanmu kenapa sih milih ini itu gitu, kebanyakan memang melihat dari background atau siapa yang mengusung salah satu paslon. Terutama nih, kayaknya teman-temanku tuh udah kayaknya gak akan milih Ganjar Pranowo karena mereka diusung oleh partai PDIP gitu ya. Karena mungkin dari mereka sudah ini ya, jengah kali ya dengan PDIP yang sudah berkuasa selama 10 tahun masa jabatan di periode Jokowi gitu ya. Sehingga mungkin mereka kepingin mencari opsi lain gitu dengan tidak ada embel-embel banteng merah di belakangnya salah satu paslon gitu. Jadi kebanyakan teman-temanku juga gitu tuh. Teman-temanku aku tanyain kenapa kamu gak milih Ganjar misalnya kayak gitu ya. Mereka lu enggak PDIP gitu ya, atau siapapun lah gitu. Kemudian ada juga yang juga yang aku tanyakan kenapa gak milih Anies, katakanlah kayak gitu, karena beliau milih yang lain gitu ya. Kenapa gak milih Anies gitu? Oh enggak, latar belakangnya dulu pernah inilah di Jakarta gak cukup oke, kemudian partai pengusungnya juga aduh, si ini nih si itu nih gitu lah. Jadi kebanyakan partai yang menjadi acuan teman-teman atau mungkin teman-teman di sekitarku itu memilih salah satu paslon gitu ya. Tentunya seperti yang aku pernah bahas juga, bahwa aku memberikan tips bagi teman-teman yang milenial atau Gen Z ini untuk memilih tips atau pasangan calon presiden dan wakil presiden seperti apa. Salah satunya adalah dengan melihat background. Benar juga, ada itu melihat background, entah itu melihat partai politik yang mengusung atau melihat dari track record dia pernah memimpin apa, itu menjadi salah satu kriteria yang penting juga untuk teman-teman lihat, apalagi milenial dan Gen Z, untuk diperhatikan untuk menjadi alasan kenapa milih paslon gitu ya. Dan banyak kenapa kemudian partai yang menjadi acuan paling besar ya, seenggaknya di lingkungan sekitarku ya. Dan mungkin teman-teman juga di tongkrongan menjadi pernah gitu ya mendapatkan teman-teman yang temannya yang memilih ini karena partai tertentu dan segala macam gitu ya. Dan kenapa harus partai yang menjadi acuan utama teman-teman untuk bisa memilih gitu ya? Mungkin karena ya pilpres dan setiap pasangan calon itu diusung oleh parpol. Jarang sekali dan mungkin mustahil sekali kalau misalnya salah satu paslon itu uh, berdiri di independen gitu, gak diusung oleh parpol sekalipun. Itu mustahil banget di zaman demokrasi di Indonesia kali ini. Kenapa? Karena memang parpol menjadi kendaraan politik yang paling masyhur gitu ya, yang paling valid untuk kemudian pasangan calon ini maju sebagai calon presiden dan wakil presiden gitu loh. Dan sekarang parpol-parpol itu kemudian menjadi besar, dan tentunya dengan kekuatan yang cukup bagus, dengan jumlah porsi di Senayan yang mencukupi, akhirnya membuat parpol bahkan yang tidak berkoalisi dengan banyak pun bisa mengajukan atau bisa mengusung satu calon gitu ya. Katakanlah misalnya Nasdem menjadi parpol pertama yang mengusung Anies Baswedan gitu ya, dengan percaya diri mereka melakukan deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan menjadi capres gitu ya. Meskipun waktu itu kalau nggak salah tandemnya PKS gitu.
Jadi Nasdem yang memiliki kursi yang cukup gitu dengan PKS dan kalau nggak salah masih Demokrat gitu ya. Jadi merasa percaya diri untuk bisa maju. Bahkan nih teman-teman, kalau misalnya disadari ya, yang paling gemuk tuh koalisinya Prabowo sebenarnya. Prabowo tuh ada PAN, ada Gerindra, ada Golkar juga di situ, ada beberapa partai kecil juga seperti PSI dan partai geloranya Fahri Hamzah ya. Eh, juga mendukung apa namanya, cukup gemuk, ada tiga partai besar di situ ya. Eh, yang paling sedikit sebenarnya dan yang kayaknya paling memikul beban itu adalah koalisinya Ganjar sama Mahfud gitu. Hanya PDIP dan P3, mungkin PDIP lah kali ya, yang partai besar yang kursinya banyak di Senayan itu kayak bisa mengusung Ganjar karena apa? Karena cukup kursinya dan melebihi ambang batas threshold untuk apa namanya, pencalonan capres dan cawapres gitu. Jadi seandainya mungkin hanya PDIP sama P3 aja lah kali ya, gak usah yang kayak Hanura atau sama Perindo, kayaknya PDIP masih bisa maju tuh gitu. Jadi kekuatan partai politik ini memang membuat apa namanya, membuat dinamika politik dan dinamika pemilu ini jadi bervariasi gitu ya. Jarang banget teman-teman orang milih paslon tuh dari track recordnya gitu. Misalnya siapa nih jadi keempat ya, jadi ketiga pasangan calon presiden lah. Itu track recordnya apa nih? Kayaknya misalnya kayak Pak Prabowo pernah jadi Menhan gitu ya, pernah sebagai ketum Gerindra, pernah jadi Menhan juga gitu. Kemudian mungkin backgroundnya militer gitu. Sedangkan Anies Baswedan pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Kemudian apalagi track recordnya Anies Baswedan. Kemudian Ganjar Pranowo juga pernah menjadi gubernur di Jawa Tengah selama kalau nggak salah 2 periode. Jadi hanya Prabowo yang tidak memiliki apa ya, tidak memiliki unsur pernah menjabat sebagai kepala daerah, tapi pernah menjabat sebagai menteri. Sedangkan Anies Baswedan pernah dua-duanya tuh. Anies Baswedan pernah menjabat sebagai menteri pendidikan meskipun akhirnya di reshuffle dan menjadi kepala daerah DKI Jakarta. Sedangkan Jawa Tengah Ganjar pernah menjadi wali kota Solo kalau nggak salah. Koreksi kalau aku salah ya. Solo, wali kota Solo sama gubernur Jawa Tengah gitu. Sebenarnya ketiga pasangan capres ini memiliki background yang bervariasi dan beragam tentunya, dan bisa teman-teman mungkin ulik lagi di internet banyak sekali ya kalau misalnya teman-teman pengen banget untuk melihat personality atau melihat track record dari ketiga pasang capres. Kemudian ke cawapresnya nih sekarang. Ada Muhaimin, ada Gibran dan ada Mahfud MD. Mahfud MD kita tahu kayaknya dan menurut banyak sekali ahli dan banyak sekali di media artikel, kayaknya Mahfud MD memang menjadi cawapres yang paling kredibel dan qualitasnya bagus banget. Karena apa? Karena beliau pernah memimpin di tiga kayak dia legislatif pernah di DPR, kemudian di yudikatif dia pernah di MK, di MK ya, sama pernah juga di eksekutif sebagai menteri juga, menteri Menko Polhukam gitu ya. Memang beliau tidak pernah menjabat sebagai kepala daerah sama sekali, cuma mungkin track recordnya bisa dilihat dari yang terakhir adalah Menko Polhukam. Kemudian Gibran ini yang paling minim track record ya, minim pengalaman aku bilang ya, karena kalau nggak salah dia masih dia menjadi masih dalam 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo dan kemudian maju menjadi cawapresnya Prabowo gitu ya. Di sisi lain mungkin dia apa backgroundnya, bisnis mungkin atau mungkin yang lain, nggak tahu aku juga. Sedangkan Caimin juga kayaknya pernah menjadi menteri ya. Caimin aku juga menteri apa tapi aku juga lupa tuh. Tapi yang kita tahu Caimin adalah ketua PKB dan tentunya masanya cukup banyak gitu ya, dan dulunya loyal sama Jokowi itu. Tapi sekarang kayaknya sudah ya, namanya politik ya, gak ada musuh gak ada kawan, bisa fleksibel gitu. Jadi gak heran aja gitu ya. Jadi dari sisi background partai juga bisa dilihat, dari sisi personality dan track record karirnya, jenjang karirnya para capres dan cawapres juga bisa dilihat. Banyak sekali opsi yang bisa dilihat teman-teman untuk bisa memilih siapa yang paling kredibel dan paling pantas memimpin Indonesia di 5 tahun ke depan menurut teman-teman gitu ya. Cuma memang partai ini paling disorot gitu ya, paling, karena aku punya teman juga yang memang benci banget sama partai A gitu ya, sampai benar-benar pokoknya aku gak mau milih paslon dari partai ini gitu ya. Ada kayak gitu. Jadi pada akhirnya background partai yang dilihat sehingga mereka melupakan sisi personality atau sisi karir dan karir track record dari personal capres dan cawapresnya, sehingga mungkin akhirnya ya seperti itu gitu ya. Jadi
Buat teman-teman sekalian nih, para Gen Z, para milenial yang aku tetap sorot gitu ya, karena kalian tuh anak-anak muda yang kreatif dan tentunya menjadi masa depan bangsa gitu. Jangan sampai salah milih. Pokoknya perhatikan lagi apa namanya tentang semua pasangan calon gitu, harus diperhatikan dan harus diteliti lagi mungkin ya untuk bisa menentukan apakah mereka pantas memimpin Indonesia di 5 tahun mendatang. Kalau begitu, mungkin itu aja meracaunya. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di episode meracau berikutnya. Bye bye semuanya.